Guru penggerak. Nah, ini yang tentunya menjadi isu yang hot, yang lagi panas-panasnya, yang banyak dibahas belakangan hari ini, ya, terkait dengan program guru penggerak, di mana dari beberapa isu pengamat pendidikan kita itu menyatakan bahwa guru penggerak itu sebaiknya dibubarkan. Kenapa demikian? Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman guru yang terus mendukung channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tonton video-videonya sampai full. Jadi kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan isu yang lagi hot-hotnya, yang lagi banyak dibicarakan di beberapa sosial media, ya. Baik itu di Twitter, Instagram, Facebook, bahkan sampai YouTube, yang berkaitan dengan program guru penggerak ini. Jadi banyak spekulasi yang beranggapan, terutama dari pakar-pakar pendidikan kita itu menyatakan bahwa sebaiknya program guru penggerak itu dibubarkan saja, karena tidak memberikan dampak apa-apa terkait dengan kemajuan pendidikan kita, ya. Terlepas dari adanya guru penggerak atau tidak adanya guru penggerak, kalau kita berbicara tentang kemajuan pendidikan, ya kita mau bandingkan dengan mana dulu ini? Apakah kita mau bandingkan dengan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sama kah? Atau kita mau membandingkan dengan negara tetangga? Atau kita mau membandingkan dengan negara-negara yang berkembang? Kita nggak usah membandingkan dengan negara yang maju. Terlepas dengan adanya guru penggerak atau tidak, maka kalau kita berbicara tentang kemajuan pendidikan, kita masih sangat keterbelakangan. Bahkan kalau kita melihat hasil penelitian PISA, itu untuk IQ rata-ratanya orang-orang Indonesia itu katanya itu hanya 72, dan itu setara dengan simpangse, katanya seperti itu, ya, berdasarkan isunya. Bahkan banyak yang pada akhirnya beredar di sosial media, video-video yang entah itu hanya cuma gimmick untuk menaikkan viewers atau apa, yang pakai perkalian tidak bisa, kemudian menghitung tidak bisa, kemudian berkaitan dengan singkatan atau kepanjangan itu juga tidak bisa. Nah, itu bukan karena adanya guru penggerak atau tidak ada guru penggerak, karena memang kalau misalnya itu benar-benar ada sesuai dengan di video yang ada, bukan karena gimmick, ya berarti pendidikan kita tidak maju gitu, ya. Bagi kalangan guru tentu tidak asing lagi kalau dengan istilah guru penggerak, di mana program ini merupakan program kepemimpinan bagi guru agar menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, kegiatan pendidikan guru penggerak ini meliputi pelatihan daring, kemudian lokakarya, kemudian konferensi, dan juga pendampingan selama 9 bulan bagi guru penggerak. Nah, sayangnya apa yang dilakukan itu tidak berdampak kepada baik yang bersangkutan ataupun terhadap skala yang lebih besar kalau berbicara tentang pendidikan. Nah, dari situlah kemudian pakar-pakar pendidikan itu mengasumsikan bahwa adanya program guru penggerak itu ternyata tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kemajuan pendidikan kita. Nah, sedangkan bagi kalangan kontra terhadap program ini mengatakan bahwasanya guru penggerak itu merupakan program yang tidak berguna. Lebih banyak cuma sibuk gaya-gayaan dengan komputer ataupun sok paling eksis dengan aplikasi pembelajaran. Nah, itu yang terjadi di lapangan isunya. Dan sayangnya di saat mengikuti kegiatan tersebut malah sering katanya bolos dalam jam-jam mengajar yang mengorbankan siswanya. Kemudian yang kayak gini, yang disalahkan juga adalah siswanya. Padahal dia sendiri yang bolos. Nah, itu yang antara dua pihak yang saling belakangan, ya. Nah, akhirnya siswa ini tidak dapat bisa menerima katakanlah pembelajaran yang maksimal karena saking sibuknya guru mengikuti program tersebut. Nah, setelah selesai misalnya mengikuti program guru penggerak ini, malah guru itu
kualitasnya tidak berkembang, katanya semacam itu. Nah, kemudian guru itu justru masih menggunakan sistem yang lama. Lah, kalau masih menggunakan sistem yang lama, terus buat apa mengikuti program guru penggerak? Karena salah satu tujuannya mengikuti guru penggerak itu untuk menaikkan skill, wawasan yang baru. Nah, kemudian dari wawasan yang didapatkan dari pelatihan ataupun workshop tersebut, itu kemudian di-sharekan ke guru-guru yang lain, terutama guru-guru senior, semacam itu. Masalahnya, guru-guru yang mengikuti guru penggerak itu hanya untuk bisa dikatakan formalitas saja, semata ajang untuk gaya-gayaan ya, biar dibilang keren misalnya seperti itu. Nah, kesibukan untuk calon guru penggerak ini dalam mengikuti program itu membuat beberapa oknum itu tidak mengikuti program tersebut. Nah, lantaran misalnya seringkali didapati guru yang mengikuti program guru penggerak malah meninggalkan tugas utamanya, yaitu memberikan ilmu kepada siswanya. Yang lebih lucunya lagi bahwa guru penggerak itu adalah proses seleksinya yang terbilang panjang banget gitu ya. Nah, hal ini membuat program guru penggerak itu hanya diikuti oleh guru-guru tertentu saja yang terpilih, terutama misalnya guru-guru yang masih fresh, baru lulus ya, kemudian memiliki kemampuan IT yang lumayan ya, bukannya tidak bagus ya, lumayan dibandingkan dengan guru-guru yang senior misalnya semacam itu. Nah, padahal kalau seharusnya program guru penggerak itu ya harus menggerakkan dengan menargetkan guru yang masih ketinggalan dalam proses pembelajaran kepada siswanya. Karena kan mereka yang mengikuti program guru penggerak itu kan mereka mendapatkan wawasan yang baru dari pelatihan-pelatihan yang sudah mereka dapatkan gitulah. Nah, itulah yang seharusnya semestinya diutamakan dalam proses pendidikan agar diharapkan mereka ini bisa berkembang lebih baik lagi. Bukan malah memilih mereka-mereka yang tertentu saja. Isunya, proses seleksi guru penggerak ini kemudian menimbulkan kastanisasi ya dalam lingkup pendidikan. Ya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget dengan kasta di dalam pendidikan ini ya. Nah, perlu kita ketahui kalau tidak semua guru ini sama dan dipastikan ada saja guru-guru yang kesulitan di dalam mendapatkan kesempatan dan akses yang sama dalam mengikuti program tersebut. Ya karena itu tadi kastanisasi tadi, adanya proses seleksi yang panjang misalnya ya, yang membuat kemudian kebijakan guru penggerak ini malah bertolak belakang dengan cita-cita kesetaraan Bapak Pendidikan ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah dulu saat Ki Hajar Dewantara ini membuat taman siswa misalnya ya, nah tujuannya adalah untuk menentang adanya praktek pendidikan yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda di masa sebagai politik etis ya, di mana politik etis itu hanya membuat sekolah bagi kaum bangsawan Eropa itu jadi lahirnya taman siswa ya, dan saat ini bertujuan untuk melawan sistem kasta di dunia pendidikan yang terjadi di kala itu. Nah, banyak kemudian ada juga yang berkaitan dengan alasan kenapa guru itu tidak mau menjadi kepala sekolah gitu ya. Ada yang membahas terkait dengan isunya penggerak di sini. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri, bahwasanya berarti program guru penggerak itu sebenarnya ya tidak berdampak apa-apa. Nah, lantas mengapa program penggerak itu malah dilahirkan ya untuk melenggangkan proses kasta di kalangan guru? Nah, ini yang menjadi tidak habis dipikir kenapa kemudian itu tetap berlangsung. Nah, jika tujuan pemerintah adalah membawa perubahan transformasi bagi guru, maka semestinya program guru penggerak itu tidak harus memilih mana guru yang harus diikutkan untuk mengikuti pelatihan tersebut, tetapi semua guru ya diwajibkan untuk mengikuti ke program tersebut, terutama guru-guru yang memiliki semangat untuk belajar gitu ya, karena kita berbicara tentang transformasi pendidikan. Nah, bukan hanya melainkan atau menerapkan guru-guru yang katakanlah dalam tanda kutip itu adalah guru-guru yang masih muda-muda atau yang fresh. Nah, selain itu ada juga sertifikasi guru penggerak yang dijadikan sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah. Nah, ini juga yang pada akhirnya guru-guru itu enggan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, itu yang sudah saya bahas di sebelumnya. Nah, guru penggerak, katakanlah yang sudah dididik 9 bulan itu, kemudian sudah dikeluarkan aturannya dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021 bahwa guru penggerak ini menjadi
full rekrutmen calon kepala sekolah yang kemudian itu dijadikan sebagai syarat guru untuk menjadi kepala sekolah. Nah, persyaratan menjadikan sertifikat guru penggerak sebagai syarat menjadi calon kepala sekolah ini sepertinya juga tidak logis gitu. Nah, alasannya karena tidak semua guru penggerak ini memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, yaitu tadi karena dia masih fresh, kemudian tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, apalagi kalau berbicara tentang basic leadership, ya sudah, maka yang akan terjadi adalah sekolahnya nanti akan amburadul. Nah, walaupun diberi bekal pendidikan dalam proses kegiatan guru penggerak, namun hal itu juga tidak cukup ya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu ya butuh pengalaman bertahun-tahun untuk menjadi seorang manajerial, ya bukan hanya mengikuti program guru penggerak dalam waktu 9 bulan misalnya, kemudian pulang-pulang dari program tersebut bisa tuh dijadikan sebagai syarat kepala sekolah. Nah, itu yang tidak diperkenankan, yang tidak dihabis dipikir gitu oleh kebanyakan guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Tetap semangat ya, tetap kita berjuang untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.